Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaniadita Sari. Saya dari kelas D, PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Riau. Kali ini saya akan menjelaskan tugas topik 1 eksplorasi konsep bagian PEK 13 pada mata kuliah literasi dasar. Adapun tugas mandirinya yaitu untuk memperoleh gambaran nyata tentang komponen keterampilan membaca dan menulis, lakukanlah kegiatan berikut. 1. Pilihlah salah satu komponen keterampilan membaca dan menulis. Kedua, praktikkan keterampilan yang Anda pilih dengan teman sekelas Anda. Ketiga, Anda bertindak sebagai guru dan teman-teman menjadi siswa. Pada bagian keterampilan membaca, adapun metodenya yaitu membaca bersama. Deskripsinya, saya memilih keterampilan membaca bersama karena keterampilan membaca ini melibatkan semua peserta didik dengan bacaan yang sama dan dibimbing oleh guru. Di mana membaca bersama tentu dapat mendorong peserta didik untuk mendengarkan semua bacaan, melatih peserta didik untuk tetap fokus dan terlibat dalam kegiatan membaca. Selain itu, peserta didik tidak hanya sekedar dapat mendengarkan bacaan, namun peserta didik diharapkan nantinya dapat memahami bacaan yang dibacanya. Dengan keterampilan membaca bersama akan meningkatkan komunikasi antara guru dengan peserta didik. Adapun langkah-langkah kegiatan yang saya lakukan, yang pertama, guru memberikan bahan bacaan atau teks yang akan dibacakan oleh peserta didik berupa teks fabel. Kedua, guru membacakan terlebih dahulu secara pasif dan ekspresif. Ketiga, siswa membaca teks yang diberikan secara bersama dengan tema cerita teks fabel sama satu kelas. Jadi, di sini saya memberikan teks cerita fabel yang sama di dalam satu kelas tersebut. Keempat, guru peserta didik saling bertanya jawab terkait bacaan atau teks tersebut. Adapun strategi membaca bersama yaitu pertama, guru mengajukan pertanyaan dengan tepat. Kedua, peserta didik fokus dalam memperhatikan guru. Ketiga, peserta didik menyimak pesan atau amanah guru yang disampaikan. Berikut ini merupakan dokumentasi membaca bersama, di mana saya mempraktekkan ini di SDN 89 Pekanbaru pada kelas 5 pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024. Pada gambar pertama, ini saya memberikan teks berupa teks fabel. Nah, teks ini saya berikan ke setiap siswa yang isinya sama dalam satu lokal. Pada gambar kedua, di sini saya terlebih dahulu membaca teks tersebut, lalu akan dilanjutkan semua siswa membaca teks yang diberikan secara bersama. Sedangkan pada gambar ketiga, di mana saya dan peserta didik saling bertanya jawab terkait bacaan atau teks yang telah dibacakan. Misalkan saya ingin menanyakan apa makna yang terkandung dalam bacaan tersebut. Kemudian kita masuk pada keterampilan menulis. Adapun metodenya yang saya pilih yaitu menulis mandiri. Nah, deskripsinya, peserta didik dapat menuangkan ide pikirannya ke dalam tulisan. Keterampilan memilih menulis mandiri ini karena dengan menulis secara mandiri, mereka bebas memilih dan mengembangkan gagasan secara mandiri.
Adapun langkah-langkah kegiatannya, pertama, guru menjelaskan terlebih dahulu terkait materi menulis mandiri. Kemudian yang kedua, guru memberikan contoh terkait materi yang akan dikerjakan. Ketiga, setelah peserta didik paham, guru mengarahkan peserta didik untuk menulis secara mandiri dengan tema yang diberikan. Keempat, guru mengajukan pertanyaan dengan tepat. Kelima, peserta didik menuangkan idenya ke dalam tulisan kertas lembar kosong dan diberikan waktu. Keenam, peserta didik secara bergantian membacakan hasil di depan kelas. Ketujuh, peserta didik yang lain bersama guru memberikan apresiasi. Kedelapan, guru memberikan penilaian terhadap tugas menulis mandiri peserta didik. Baik, ini merupakan dokumentasi menulis mandiri yang saya praktekkan di SDN 89 Pekanbaru pada kelas 5 pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024. Pada gambar pertama, terlebih dahulu saya menjelaskan apa itu menulis mandiri dan saya memberikan contoh dari tulisan mandiri. Pada gambar kedua, setelah peserta didik sudah paham, saya memberikan tema tentang guruku yang akan dikerjakan oleh peserta didik yang ada di kelas 5. Pada foto ketiga, di sini saya memberikan waktu sekitar 30 menit untuk siswa dapat menulis di kertas kosong sesuai dengan tema yang saya berikan. Pada gambar keempat dan kelima, setelah peserta didik menyelesaikan tulisannya, saya meminta perwakilan dari peserta didik untuk menampilkan hasilnya dan membacakan di depan kelas. Nah, di sini setelah peserta didik menampilkan hasilnya, maka saya dan peserta didik lainnya memberikan apresiasi kepada siswa yang sudah menampilkan hasilnya. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan penilaian terhadap tugas penulisan mandiri pada peserta didik. Sekian hasil dari praktek menulis dan membaca di SDN 89 Pekanbaru pada kelas 5. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.